Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rincani Alda, saya dari kelas R3G. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 tema penting dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Apa aja sih yang saya akan bahas? Yang pertama ada pengelolaan kelas. Nah, yang kedua ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang ketiga ada rancangan kurikulum kebahasaan. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan profesional yang wajib dimiliki oleh guru. Nah, secara umum, pengelolaan kelas adalah usaha guru dalam menciptakan, memelihara, dan mengendalikan kondisi belajar yang optimal agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman, tertib, dan mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas tidak hanya berkaitan dengan menertibkan siswa, tetapi juga mencakup bagaimana guru menciptakan suasana belajar yang positif serta kondusif. Nah, di dalam pengelolaan kelas juga ada faktor-faktornya. Faktor-faktor keberhasilan pengelolaan kelas dipengaruhi oleh pertama, faktor guru, seperti keterampilan mengajar, kepemimpinan, kepribadian, serta kemampuan guru dalam menguasai kelasnya. Kedua, ada faktor siswa, meliputi latar belakang siswa, kedisiplinan, tanggung jawab, serta perbedaan kebutuhan dan gaya belajar. Yang ketiga, ada faktor lingkungan fisik kelas, seperti tata ruang, fasilitas pembelajaran, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Keempat, ada faktor lingkungan, sosial, dan kebudayaan, yaitu hubungan antara siswa, hubungan antara guru dan siswa, serta hubungan yang berkembang di sekolah. Baik, selain faktor pengelolaan kelas, juga ada ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup pengelolaan kelas mencakup yaitu 1. Pengaturan fisik kelas, kedua penciptaan iklim sosial emosional, ketiga pengelolaan prinsip siswa, keempat pengelolaan kegiatan belajar mengajar, dan kelima pengelolaan dinamika kelas. Oke, faktor sudah, ruang lingkup sudah, sekarang ada prinsip pengelolaan kelas. Nah, prinsip pengelolaan kelas itu ada beberapa yang penting. Contohnya yang pertama ada sikap hangat antusias, kedua ada memberikan tantangan, ketiga variasi dalam pembelajaran, keempat ada keluasan guru, kelima ada penekanan pada hal-hal positif, dan keenam ada penanaman disiplin diri. Nah, dengan pengelolaan kelas yang efektif, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan akademik maupun sosial emosional siswanya sendiri. Baik, materi yang kedua adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerja keras antara siswa dan kelompok kecil untuk menciptakan tujuan belajar bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya belajar secara individu, juga belajar dengan cara berkelompok, saling membantu, bertanggung jawab, dan saling mempercayai hasil bersama. Di dalam pembelajaran kooperatif juga ada ciri-cirinya. Beberapa ciri-ciri utama pembelajaran kooperatif antara lain yaitu yang pertama, siswa belajar dalam kelompok kecil, yang kedua adanya tujuan bersama, yang ketiga ada tanggung jawab individu dan kelompok, yang keempat ada interaksi tatap muka, yang kelima ada kerjasama dan komunikasi aktif. Ada contoh model pembelajaran kooperatif. Contoh penerapan pembelajaran kooperatif di kelas itu bisa dengan cara diskusi kelompok kecil. Siswa seperti anak-anak suka berdiskusi dengan kelompok kecil dengan bercanda, itu bisa kita jadikan sebagai contoh pembelajaran kooperatif learning. Nah, tadi udah contohnya, sekarang manfaat dari pembelajaran kooperatif. Manfaatnya itu meningkatkan kemampuan sosial siswa, melatih kerjasama dan komunikasi, meningkatkan motivasi belajar, dan mengembangkan siswa menjadi saling menghargai. Contohnya dalam tadi perkumpulan anak-anak saling menghargai pendapat temannya sendiri.
Nah, dengan pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi, tetapi juga belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan temannya sendiri. Nah, kita sampai ke materi yang ketiga tentang rancangan kurikulum kebahasaan. Nah, rancangan kurikulum kebahasaan merupakan perencanaan pembelajaran bahasa yang disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran bahasa dapat tercapai dengan baik. Kurikulum kebahasaan tidak hanya berfokus pada teori bahasa, tetapi juga keterampilan berbahasa yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kurikulum kebahasaan juga ada komponennya. Beberapa komponen utama dalam rancangan kurikulum kebahasaan itu meliputi yang pertama ada tujuan pembelajaran pastinya, yang kedua ada materi kebahasaan, yang ketiga ada strategi pembelajaran, yang keempat ada media pembelajaran, dan yang kelima ada evaluasi serta penilaian. Dan selanjutnya ada keterampilan berbahasa. Nah, dalam kurikulum kebahasaan mencakup 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Nah, dari keempat keterampilan tadi harus dikembangkan secara seimbang agar siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan santun. Baik, kurikulum kebahasaan juga ada tujuan. Nah, tujuan utama kurikulum kebahasaan adalah yang pertama mengembangkan kemampuan komunikasi siswa, yang kedua meningkatkan literasi, yang ketiga membantu sikap positif terhadap bahasa. Nah, baik segitu saja dari saya. Sebagai kesimpulan, pengelolaan kelas, pembelajaran kooperatif, dan rancangan kurikulum kebahasaan merupakan 3 aspek penting dalam proses belajar dan pembelajaran. Ketiganya saling berkaitan menciptakan pembelajaran yang efektif, aktif, bermakna bagi peserta didik. Nah, pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman. Dengan suasana kelas yang kondusif, guru dapat menerapkan pembelajaran kooperatif secara optimal, sehingga siswa dapat bekerja sama, berinteraksi, dan saling belajar satu sama lain. Nah, sementara itu, rancangan kurikulum kebahasaan menjadi pedoman bagi guru dalam menentukan tujuan, materi, serta metode pembelajaran bahasa yang sesuai dengan tujuan kebutuhan siswa. Tanpa kurikulum yang jelas, pembelajaran akan belajar tanpa arah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam praktik di kelas, ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, ketika guru mengajarkan keterampilan berbicara, guru perlu mengelola kelas dengan baik agar sempurna, tetap kondusif, kemudian menerapkan pembelajaran kooperatif seperti diskusi kelompok atau presentasi, serta menyampaikan dengan tujuan dalam kurikulum kebahasaan yang telah dirancang. Melalui pengelolaan kelas yang efektif, pembelajaran kooperatif yang tepat, dan kurikulum kebahasaan yang terencana, guru dapat membantu tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, serta sikap positif terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, penting bagi kita untuk memahami menerapkan 3 konsep ini secara seimbang dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pengelola kelas, fasilitator pembelajaran, dan perencanaan kegiatan yang bermakna bagi peserta didik. Demikian penjelasan yang saya sampaikan mengenai pengelolaan kelas, pembelajaran kooperatif, dan rancangan kurikulum kebahasaan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru, dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.